sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Nah, ini pohon yang kurang lebih 2 bulan yang lalu saya melakukan styling, yaitu seleksi batang pada bonsai atau pada bahan bonsai multitrang berbatang banyak. Silakan dilihat dulu video yang pertama, linknya akan saya share di deskripsi. Nah, pada link yang pertama saya melakukan seleksi dari beberapa batang. Kalau nggak salah waktu itu ada 5, saya seleksi menjadi 3 saja. Ya, dan inilah hasil dari seleksi itu. Pada waktu itu saya juga melakukan seleksi para rantingnya juga, ranting-rantingnya juga, cabang ranting saya seleksi, dan sengaja tidak saya styling dulu waktu konten pertama karena saya menghendaki pertumbuhan yang baik dulu, dan ini bisa dilihat sangat subur sekali. Oke, sebelumnya saya ingin sedikit berbagi ya tentang pengertian ataupun kalau boleh disebut langkah-langkah yang ideal untuk kita memulai berhobi bonsai. Banyak teman-teman yang berpikiran ataupun mengambil langkah untuk buru-buru mempelajari bagaimana cara styling bonsai. Styling bonsai artinya dia kepingin berkreasi. Saya tekankan bahwa bonsai bukan seni murni. Bonsai mempunyai jalur seni tersendiri. Artinya itu berhubungan dengan objek kita adalah barang hidup. Jadi mempelajari bonsai tidak sekedar mempelajari seperti kita belajar melukis ataupun belajar mematung. Dengar teori, kemudian mempraktekkan lewat kanvas, kemudian mempraktekkan lewat pensil dan kertas. Ini tidak bisa sekonyong-konyong begitu. Ini adalah seni yang melibatkan objeknya barang hidup. Jadi kita harus mempelajari objeknya dulu, baru nanti bicara ke stylingnya atau pembentukannya. Nah, bicara objek bicara objek barang hidup ini terutama jenis tumbuhan atau tanaman. Ini adalah benda hidup atau objeknya kita barang hidup. Jadi apa yang kita perlu pelajari dulu adalah mengerti tentang kehidupan sebuah tanaman. Itu secara umum. Nah, secara khusus tanaman yang ditanam di dalam pot. Nah, saya peringatkan sekali lagi bahwa bonsai bisa dikerjakan atau bisa diproses apabila mempunyai kesehatan yang bagus. Kita harus mengerti bedanya apa tanaman ini ditanam di lahan yang luas tanpa batas wadah tanam dengan ditanam di wadah tanam yang kebanyakan sempit atau sedikit media. Nah, itu sangat berbeda. Dan kita dituntut untuk bisa mewujudkan sebuah kesehatan, kesuburan pada media yang terbatas ini. Nah, ini yang harus dimengerti dulu. Kalau teman-teman belum mengerti tentang menghidupkan bahkan menyehatkan sebuah tanaman ataupun jenis pohon apa saja. Nah, ini jangan sekali-sekali memulai untuk berkreasi. Ada yang nggak ngerti beli bahan langsung dikawat, langsung dibentuk, langsung diapain tanpa memperhatikan kesehatan, tanpa memperhatikan nanti kehidupannya bagaimana. Itu yang nanti menjadi fatal. Dan banyak pula yang frustasi ataupun patah arang gara-gara hal tersebut. Nah, kehidupannya tidak dipahami dulu. Yang ingin dipelajari adalah bagaimana cara masang kawat, bagaimana cara nekuk ranting, keseimbangan bagaimana, estetika seni rupanya bagaimana.
Ini malah bingung sampean nanti. Ya. Jadi diawali dari mempelajari dulu bagaimana cara menyehatkan pohon ini. Banyak sekali caranya. Saya sudah banyak sekali sharing tentang bagaimana cara menanam bonsai yang baik, tentang bagaimana cara memupuk, memilih media. Semua ada di channel YouTube saya Pokok Art. Silakan dicari masing-masing. Ada sekitar hampir 200 channel kalau 200 konten kalau nggak salah. Itu banyak sekali. Nah, di situ perlunya saya berbagi. Artinya sekali lagi mengingatkan bahwa dalam berbagi tentunya adalah pengalaman baik saya yang saya bagikan. Pengalaman yang dulu saya juga sama, trial and error. Jadi pengalaman yang error itu tidak saya bagikan. Pengalaman yang baik yang saya bagikan. Nah, pengalaman berbonsai selama kurang lebih 30 tahun, saya ambil hikmahnya, saya ambil baiknya untuk di-sharingkan. Oke, kembali ke pohon ini. Pohon yang tidak dari contoh pohon ini, saya mengambil langkah yang benar-benar tidak gegabah, tidak asal-asalan. Saya bisa saja melakukan hal yang buru-buru atau cepat, kepingin jadi atau apa. Nah, dengan waktu itu langsung melakukan styling ke pohon ini. Tetapi saya tidak mau. Saya mau pohon ini ditangani dengan benar. Pohon ini ditangani dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah pernah saya alami. Menangani pohon seperti ini bukan 1-2 lagi saya. Udah ratusan pohon yang seperti kondisi seperti ini. Dan itu akan saya sharingkan penanganan terbaik lewat konten ini, lewat pohon ini. Ya, jadi silakan disimak baik-baik bagaimana ini penanganannya. Oke, tentang pohon ini setelah mendapat kesuburan yang baik, saya selanjutnya adalah kembali lagi memilih ranting-ranting yang benar-benar sehat dan nantinya saya merasa terpilih atau dibutuhkan untuk styling pohon ini. Nah, disinilah saya akan membuktikan bahwa kepentingan seni rupa itu datangnya belakangan terhadap karya bonsai. Yang datang duluan apa? Yang datang duluan itu keselamatan pohonnya, kesehatan pohonnya. Pola pikir kita harus ke situ dulu. Jadi tentang memilih ranting, itu yang kita pilih itu ranting yang sehat dulu. Bukan karena kehendak kita kemudian memaksakan ranting yang tidak sehat terpaksa dipilih karena ini adalah keinginan saya. Bahwa di sini harus ada cabang, itu keinginan saya. Tidak bisa begitu di dalam berproses bonsai. Kesehatan dulu yang dipikir. Apabila di sini ada ranting, di sini terasa kosong, saya kepingin ada ranting. Ya kalau tidak ada mau gimana? Mau diadakan? Ya tetap tidak bisa kalau dia tidak numbuh. Banyak yang tanya saya ke saya, banyak yang DM ke saya, Pak, bagaimana cara memunculkan tunas pada cabang atau ranting yang tidak ada tunasnya? Lah, sulapan kalau bisa muncul. Gimana caranya? Ini ada tunas satu muncul, ini bukan kehendak saya, bukan upaya saya. Ini adalah upaya dari pohon ini. Jadi tolong dimengerti bahwa kita tidak bisa 100% memaksakan kehendak untuk memproses sebuah bonsai. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau terhadap pohon dalam kondisi tertentu. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi justru sebaliknya. Pohon ini kita ikuti. Maunya apa? Contoh pada saat konten pertama ini saya buat. Wah, pohonnya banyak sekali, cabangnya carut-marut, tidak karu-karuan, tidak ketemu. Tidak ketemu sama sekali bahwa kelimanya kalau kita pakai bisa menampilkan sebuah
gerak batang yang luas, kemudian nanti secara keseluruhan sebuah karya bonsai yang enak dilihat. Tidak memungkinkan. Ya dari situ kita mengikuti. Oh ini tidak mungkin ya, yang mungkin bagaimana? Ikuti aja. Oh ini ada 3 yang baik ya, 3 yang baik ini yang saya pilih. Saya tidak memaksakan untuk munculnya 3 ini sebagai pilihan saya. Tetapi kondisi dia yang meminta saya untuk memunculkan 3 ini. Bisa dimengerti ya. Nah, jadi tidak dibalik. Tapi pada saat nanti 3 ini muncul sebagai presentasi karya bonsai jadi, yang 2 yang saya hilangkan tadi tidak dipertanyakan lagi. Loh, apakah kalau yang nomor 4 tidak dipotong bisa lebih bagus? Ya itu tidak ada kan pertanyaan seperti itu. Yang jelas yang muncul 3 ini sudah enak, sudah tidak ada pertanyaan, sudah terpresentasikan. Nah, sebelum terpresentasikan, pemilihan awalnya, mengambil keputusannya, membuang 2 batang yang lain, itulah yang sangat penting. Itulah dimana saat seorang seniman berkomunikasi dengan objeknya, yaitu bahan bonsai ini, untuk memutuskan sebuah keputusan yang bertanggung jawab dan lain-lain. Keputusan yang bertanggung jawab yaitu bertanggung jawab terhadap kesehatan pohonnya. Setelah saya putuskan begini terus yang ini mati, lah itu tidak bertanggung jawab namanya. Setelah saya putuskan begini nanti jadinya lebih jelek daripada, nah itu tidak bertanggung jawab artinya. Jadi yang saya lakukan ini sudah terpikir dan terlaksana dengan semestinya. Ya, bisa dilihat dulu ke depan, mungkin ini dilihat, saya akan memperlihatkan bagaimana sebuah kesuburan pohon santiki. Nah inilah santiki yang sangat subur. Jadi dia ruasnya tidak panjang-panjang, ruasnya pendek-pendek, banyak sekali titik tumbuh dalam satu tangkai ranting. Subur sekali dan merata. Hampir setiap bagian, hampir semua bagian subur. Kenapa kok bisa subur? Kenapa kok bisa merata? Karena saya pilih waktu pertama kali banyak sekali, karena ini pohon yang memang pohon yang mungkin sudah pernah jadi, banyak sekali ranting-ranting kecil ataupun ranting-ranting besar yang tidak terpakai yang saya buang, sehingga saya bisa mengkonsentrasikan tumbuhnya yang ranting terpilih. Nah, kembali ke bahwa bonsai adalah objek barang hidup, di mana kita harus memberikan fasilitas kehidupan yang layak buat dia agar bisa menjadi pertumbuhan yang seperti ini. Media adalah media. Media jangan dicampur makanan atau pupuk. Jadi biar dia bersih, akarnya bagus, tumbuh dengan enak, tidak terganggu oleh pH yang kecil ataupun ulet binatang dan lain-lain. Biar dia bersih. Terus makanannya pohon dari mana? Makanannya pohon disuplai. Suplai. Yang pertama harus kita pikirkan adalah iklim dulu. Iklim kita di mana kita memelihara bonsai ini cocok nggak dengan jenis pohon yang kita pelihara? Itu dulu dipikirkan, jangan dipaksa. Saya bilang ini pohon pesisir, pohon santiki, cocok untuk dipelihara di wilayah pesisir. Nanti pasti ada pertanyaan, Pak, kalau saya tinggal di Bandungan cocok nggak? Udah saya bilang ini pesisir, Bandungan kan dataran tinggi mas, ya nggak bisa tentunya, kurang bagus pertumbuhannya. Jangan dipaksa. Demikian juga cemara jenis sinensis, pohon pegunungan, jangan dipelihara di pesisir. Maksa, Pak, bagaimana kalau saya tetap mau pelihara sinensis di Surabaya? Ada nggak trik dan tipsnya untuk bisa sukses memelihara sinensis di Surabaya atau di mana? Ada. Ya oke. Ya ini kesuburannya. Pohon ini dipelihara di Probolinggo menggunakan pupuk POC ini, pupuk organik cair yang terbuat dari fermentasi buah-buahan.
Nah, ini adalah pupuk organik cair yang dibuat dari fermentasi buah-buahan. Penggunaannya seminggu sekali ya Mas. Seminggu sekali disemprot ke daun. Kenapa kok disemprot ke daun? Kenapa kok nggak disiram ke sini? Karena yang digunakan ini pupuk fermentasi buah-buahan, maka sebenarnya ini mempunyai kandungan glukosa yang tinggi. Karena dia berasal dari buah-buahan. Jadi rasanya ada manisnya. Kalau dibuka di bau seperti anggur baunya. Terus kalau kita siramkan di saya kasih tahu dulu ya. Sebelumnya bahwa pupuk digunakan di tanah, di media maupun digunakan disemprot ke daun itu sama saja. Sama saja. Gak usah bingung. Kenapa kok di daun, kenapa kok di sini? Sebenarnya sama. Kita siram di media juga nanti akan dialirkan akar ke daun. Kita siram ke daun, dialirkan daun ke akar. Sama. Cuman kenapa kok ini disiramkan di daun? Karena ini manis. Kalau disiram di tanah, nanti tanahnya banyak semut. Nah, pengalaman saya menggunakan pupuk ini disiram di tanah, tanahnya banyak semut. Kemudian saya punya cara untuk menggunakannya di daun, semprot ke daun. Nah, pada waktu disemprot di daun agar tidak mubazir, ada jamnya. Jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Itu saat stomata daun membuka. Nah, dalam kurun waktu itu kalau kita semprotkan pupuk ini ke daun, maka langsung akan dialirkan ke akar. Atau kalau sore, silakan jam 3 sampai jam 5 sore. Semprot aja ke daun. Tanahnya mau dikasih air disiram dulu apa enggak? Enggak perlu. Jadi setelah kita siram, kalau sore ya, setelah kita semprot daunnya, udah, diamkan saja. Besok paginya baru tanah disiram. Kalau kita semprot pagi, sorenya baru tanah disiram. Gitu. Nah, jadi kalau disemprot di daun ada waktunya, kalau disemprot ke media silahkan kapan aja. Karena media akan menyimpan pupuk ini. Begitu stomata daun buka, dia kirim langsung ke atas. Jelas ya? Jadi ini cuma menggunakan satu macam pupuk aja. Apakah boleh menggunakan bermacam-macam pupuk? Boleh. Asal hasil fermentasi dari zat organik. Mau bikin fermentasi kotoran kambing boleh, mau kotoran hewan kandang boleh, atau kencing sapi, kencing marmut silakan. Tapi harus melalui proses fermentasi. Ya, pohon ini bisa subur karena penanganan, kemudian dia juga selain itu kita kasih makan. Makanannya apa ya? Ini tadi 1 minggu sekali. Sangat subur pohonnya. Kemudian yang utama adalah pemilihan iklim. Jangan nanti, Pak saya sudah pakai POC Kesantigi, saya kok nggak bisa subur. Piaranya di mana Mas? Piaranya di Gunung Bromo. Ya nggak bisa. Ya, jadi itu semua berhubungan. Itu artinya pemahaman tentang kesehatan pohon, tentang kesuburan pohon, tentang kehidupan pohon itu di awal munculnya. Mengertilah itu dulu. Baru nanti setelah itu styling. Nah, kalau styling gampang. Gampang sekali styling bonsai itu. Nggak perlu sampean memahami seni rupa, nggak perlu mengerti tentang estetika seni rupa juga nggak masalah. Nggak masalah sama sekali, karena apa, pada dasarnya kita mengikuti, mempertegas tentang bagaimana sebenarnya kehidupan sebuah pohon. Nah, ini sekarang saya jelaskan. Bagaimana kita mengikuti kehendak pohon. Untuk saya akan membuktikan bahwa belum diperlukan tentang styling, tentang tentang bobot seni yang bentuknya adalah, kalau boleh dikatakan seni rupa, itu belum. Jadi memilih ranting pertama ini, yang kita butuhkan adalah pengetahuan anatomi tentang sebuah tanaman atau pohon. Anatomi pohon itu apa? Yaitu batang, ada akar, ada cabang, ada ranting, ada anak ranting, ada cucu ranting, ada daun. Itu anatominya. Nah, terus urutannya gimana supaya bisa membuat bonsai ini
lebih baik, nggak mati ranting, nggak cepet mati ranting, nggak ngedropan, nggak apa. Nah itu urutannya gimana? Ya membuat strukturnya secara benar urutannya tadi. Kalau ini kebetulan sudah punya batang, punya akar, punya cabang, punya ranting, punya daun, ya malah lebih enak buat kita. Bayangkan kalau nggak ada apa-apanya, sulit kita mereka. Ya sekarang saya kembali ke pemilihan ranting. Saya ulang lagi, padahal saya sudah banyak sekali membuat konten ini, nggak masalah. Jadi nah saya contohkan pada ranting-ranting ini, ya, bisa dilihat ya, bisa dilihat dari bawah. Nah ini kondisinya ruwet. Ya. Ini kalau dipikir kemudian dalam orientasi tinjauan seni, ya ndak masuk ini. Bagaimana caranya ngurus yang ruwet ini supaya bisa indah? Terus apa yang didulukan pola pikir kita tentang kehidupannya dulu? Kehidupan apa? Kehidupan yang sistematis. Sistematis itu yang bagaimana? Yang dimulai dari percabangan ranting dan anak ranting, cucu ranting dan seterusnya. Itu dulu yang kita perjelas. Baru nanti yang seninya itu muncul belakangan. Bila perlu tidak muncul itu nanti. Ya, saya buktikan ini semua. Ya, saya mau milih cabang. Cabangnya ini sudah terpilih dari awal. Oke. Kemudian apa yang saya pilih setelah cabang terpilih? Ranting. Nah, ini bisa dilihat di sini. Dari cabang ini, ini rantingnya ini. 1, 2, ya, 3 yang di bawah. 3. Ya, cuman ada 3 ranting. 1, 2, 3. Ya kan? Nah, ini ditentukan dulu, dilihat dulu. Sorry, ini ada 4 kecil tapi. Ini 4 kecil. Ya. Jadi ini kita lihat dulu. Kalau tidak mau ngelihat ini pasti bingung. Nah, kemudian dari ranting ini yang mengganggu apa? Dibuang dulu. Misalkan di sini ada, ini lihat nih. Ini kira-kira mengganggu pertumbuhan kan? Artinya di sini ada ranting, di sini ada ranting, di sini ada ranting, dia munculnya di tengah-tengah di bawah lagi. Nah, ini dibuang dulu. Nah, pola pikir memilih ini tidak pola pikir memilih sebuah keindahan, tidak. Ini adalah pola pikir memikirkan kehidupan. Nah, itu yang muncul dulu dalam membuat bonsai. Ini kita buang dulu. Yang kira-kira tidak terpakai, yang nempel di cabang, nempel di ranting, kita buang dulu. Nih, lihat nih. Nah, ada pertumbuhan kecil, jelas nggak kepake. Jelas nggak kepake, buang. Nah, sekarang dari 4 ranting tadi, mari kita pilih satu persatu. Oh, ini juga nggak kepake ini. Nih. Nah, ini saya buang. Karena dia berada di antara 2 ranting. Ya, antara 2 ranting ini saya buang tadi. Mari kita berlanjut lagi ke struktur yang berikutnya, yaitu ke ranting. Ini saya mulai dari yang sini dulu nih. Ini ranting nomor 1 kan. Ruwet, ya ruwet. Mari kita bikin tidak ruwet. Ya, ini adalah ranting yang pertama. Saya akan memilih di antara sekian banyak anak ranting ini secara struktural. Yang pertama kita pelajari dulu, ada berapa anak ranting dalam satu ranting ini. 1, ya, 2,
2, 3. Ada 3. Ini dulu. Dari satu anak ranting ini saya pilih beberapa cucu ranting, berarti kan. Satu, 2, 3. 1, 2, 3. Yang kedua ini. Satu, 2. Kemudian yang ketiga. Satu, 2. Ada 3 ranting, 3 anak ranting, 3 ranting. 1, 2, 3. Yang ini ranting ini punya 2 anak ranting. 3 anak ranting ya, 1, 2, 3. Yang anak ranting pertama punya 2 cucu ranting, yang anak ranting kedua punya 2 cucu ranting, yang anak ranting ketiga punya 3 anak cucu ranting. Nah, inilah cara memilih atau mengutamakan pertumbuhan dahulu, langkah yang mengutamakan pertumbuhan dahulu. Oke, jelas ya. Jadi kalau dari tadi yang seperti ini, kemudian kita potong saja langsung, jadi seperti ini kita kemudian potong aja langsung dibentuk sebuah tajuk, ya nanti tidak jadi-jadi. Karena apa? Karena pertumbuhan yang carut-marut. Pertumbuhan yang carut-marut yang bagaimana? Ya, nanti ada anak ranting tumbuh di sini, ada cucu ranting tumbuh di sini. Ya, ini kan tidak karu-karuan masih. Nah, kita betulkan dulu jalurnya lewat pemilihan yang ini tadi. Dengan demikian jalur makanan dia akan tersuplai secara menurut kondisi yang kita arahkan seperti ini. Ya, tidak carut-marut di sini. Ya, kalau yang namanya ranting ya dia kasih makan anak ranting. Kalau yang namanya anak ranting dia kasih makan cucu ranting. Tempat hidupnya cucu ranting. Cabang ranting tempat hidupnya di mana? Di cabang. Tidak ada ranting tumbuh di batang ya, itu namanya cabang kalau ranting tumbuh di batang. Kan gitu. Nah, dari inilah kita memulai untuk membentuk sebuah bonsai. Pemilihan. Kalau ini belum ada gimana ya diadakan. Adakan dulu cabang. Kalau kita masih punya bahan belum ada tangan-tangannya ya bikin cabang dulu. Cabang sesuai besarnya kita potong bikin ranting. Ranting sesuai besarnya kita potong bikin anak ranting dan seterusnya. Kalau belum ada. Oke? Nah, ini sangat penting. Inilah kalau tidak dilakukan seperti ini ya. Sekarang saya tanya, kepingin bikin bonsai lama apa cepet? Kalau cepet ya ini langkahnya. Kalau lama ya tadi itu dikepras-kepras itu tidak jadi-jadi. Bertahun-tahun tidak akan jadi. Tapi kalau ini dalam setahun 2 tahun maksimal jadi langsung. Oke, jenis apapun ya, tolong dicatat jenis apapun. Sama prosesnya, sama pola pikirnya. Yaitu mengutamakan pertumbuhan dulu.
Nah, ini tadi udah selesai saya pilih dari cabang ini. Saya sudah melakukan pemilihan secara keseluruhan cabang ini, yaitu dia mempunyai 1, 2, 3, 4 anak ranting. Mempunyai 4 ranting. Masing-masing ranting sudah saya praktekkan tadi bagaimana cara memilih mulai dari anak rantingnya sampai ke cucu rantingnya. Ini juga sudah, yang ini sudah. Ini sudah. Nah, cara pemilihan tadi kalau pola pikir kita atau dasar pemikiran kita ke seni rupanya dulu, ke seninya dulu, ke bentuknya dulu, ya enggak ketemu. Enggak ketemu ini. Ya. Lalu apa pola pikir kita atau dasar pemikiran kita? Yaitu berpola pikir atau berdasar pikiran anatominya dulu. Ya. Saya tidak membiarkan adanya cucu ranting tumbuh di ranting misalkan. Saya tidak membiarkan anak ranting tumbuh di cabang. Itu dulu. Koreksi dulu dengan benar jalurnya. Bahwa cabang itu tempat tumbuhnya ranting. Ranting itu anak ranting tempat tumbuhnya ranting. Cucu ranting tempat tumbuhnya di anak ranting. Struktur itu dulu yang betul. Nah, silakan dikoreksi di sini, tidak ada pertumbuhan yang aneh. Tidak ada, semua pertumbuhan yang layak. Memang demikian strukturnya. Nah, ini dulu kita benarkan dulu. Belajarnya itu ini dulu. Bukan nekuknya dulu, bukan kawatnya dulu, bukan bentuknya dulu, bukan. Milih dulu ini. Oke? Nah, dari sini semuanya akan lebih mudah. Bahkan tidak menggunakan pola pikir seni rupa aja kita bisa membuat bonsai. Jangan khawatir. Ya, yang penting pengertian ini dulu, dan pengertian ini sangat gampang dipelajari kalau kita memang mau. Inilah yang saya tawarkan, membuat bonsai itu jauh akan lebih cepat daripada munculnya keindahan dulu. Keindahan itu nanti akan muncul setelah pohon ini jadi, setelah pohon ini punya karakter. Nah, bagaimana pohon ini punya karakter kalau belum jadi? Kalau bikin perantingan aja tidak bisa. Ya, oke. Ini saya lanjutkan lagi semua. Nanti akan saya ulas lagi setelah semua proses cabang ranting ini, 1 pohon ini, 3 pohon ini saya pilih. Nah, ini ada sebuah keputusan yang harus saya ambil. Jadi sampai dengan mengambil keputusan seperti ini pun, pertimbangan saya tetap pada pertimbangan pertumbuhan, tetap pada pertimbangan daripada kehidupan pohon. Ya, saya tidak mengambil keputusan ini berdasarkan pertimbangan estetika, tidak, itu nanti dulu. Yang pertama, ini ada sebuah cabang yang besar, cukup besar. Ini akan saya potong. Kenapa saya potong? Karena yang pertama sudah ada pertumbuhan yang searah dengan yang akan saya potong ini, yaitu ranting yang ini. Ini pertumbuhannya searah, jadi ada double. Yang kedua, pertimbangan yang paling penting adalah ini adalah pohon triple. Ya, masing-masing pohon akan saya munculkan mahkota yang akan menunjukkan, mengidentifikasi bahwa pohon ini bahwa kelompok ini ada 3 pohon. Jadi nanti ada 3 mahkota, 1, 2, dan 3. Masing-masing mahkota berada pada ujung pergerakan batang masing-masing. Jadi kalau ini batang utama, mahkotanya akan ada di sini. Ini batang kedua, mahkotanya akan ada di sini. Nah, cabang ini akan saya buang, akan saya potong untuk memberikan ruang kepada mahkota yang di pohon kedua. Ruang untuk apa? Ruang untuk mendapatkan sinar matahari. Ya kan? Inilah pertimbangan utama saya mau mengeliminir cabang ini. Jadi pertimbangan saya bukan pertimbangan estetika lagi. Pertimbangan saya adalah pertimbangan kehidupan dulu.
Dengan demikian, mahkota yang akan saya bangun di sini akan mendapatkan cukup matahari untuk dia berkembang sebagai mahkota. Dari kewajaran alam itulah yang kita munculkan bahwa sebuah mahkota akan tumbuh dengan bagus, dengan sehat, dengan baik apabila dia mendapat matahari yang cukup. Bayangkan tadi kalau ada ranting yang tidak saya potong tadi, dia akan mendapat gangguan masuknya sinar matahari oleh cabang ini. Ini pertimbangan dari kehidupan, bukan pertimbangan estetika. Kemudian estetika apa yang muncul bisa dilihat sendiri. Saya tidak akan berbicara masalah estetika. Silakan dilihat sendiri enak mana ada cabang tadi dan tidak ada cabang tadi. Saya ulang. Ya, silakan dilihat, silakan dibandingkan. Kemudian pohon yang ini bisa mendapat sinar yang cukup, pohon yang ini bisa menjadi kesannya ringan, tidak terlalu berat. Itulah pemikiran-pemikiran logis tentang membuat pohon. Jadi tidak perlu kita buru-buru untuk berpikir masalah keindahan yang dicapai oleh estetika segala macam. Tidak perlu buru-buru ke situ. Yang paling penting kehidupan dulu, layak kehidupan sehat itu dulu. Yang kedua sama masih dalam pertimbangan pengurangan perantingan ini. Nah, di sini ada kehidupan pohon ketiga, bisa dilihat dari situ saja. Sini ada kehidupan pohon ketiga. Nah, tentunya saya harus menentukan mahkota. Kalau boleh saya menentukan mahkotanya, dia adalah mahkota yang ranting atau cabang yang berada di paling atas ini. Apabila saya menghendaki mahkota di sebelah sini, cabang ranting mana yang mengganggu dapatnya sinar matahari ini akan saya buang dulu. Dengan membuang beberapa perantingan, saya sudah bisa memberikan fasilitas ataupun ruang untuk bagian ini mendapatkan sinar matahari yang lebih baik. Nah, nantinya akan tumbuh sebuah mahkota. Demikian juga yang ini. Oke, itu sekedar sharing pengambilan keputusan yang berdasarkan pada apa? Pada anatomi pohon. Pertimbangan utamanya adalah kehidupan dulu. Saya lanjut lagi, nanti kalau ada beberapa poin yang penting akan saya sharingkan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman. Kenapa pohon yang ini yang saya ngomong pohon tua misalkan ya, yang hidup di alam itu kok terlihat indah? Padahal kan tidak ada yang bentuk. Kenapa? Saya percaya bahwa sesuatu mempengaruhinya untuk dia bisa tumbuh dengan layak dan indah. Ada yang tahu jawabannya? Mau saya bikin giveaway? Silakan dijawab di kolom komen ya. Yang bisa menjawab benar, pertama menjawab benar, ada 3 kaos pokok. Silakan buru-buru dijawab pertanyaan saya. 3 penjawab dengan benar akan saya kirim kaos pokok. Pertanyaan saya ulang, kenapa pohon di alam bisa terlihat indah, padahal tidak ada yang membentuk? Ada faktor yang mempengaruhi sehingga pohon tersebut tumbuh layak dan indah. Apakah faktor itu? Cuman 1 kata jawabannya. Oke? Saya tunggu giveaway dari pokok.
ini sudah selesai saya pilih. Ya, jadi tadi ada beberapa contoh kasus yang coba saya ya tentunya kita pecahkan, kita selalu mengeliminir kejanggalan atau kelemahan untuk memunculkan keindahan atau kebaikan dalam membuat bonsai. Seperti tadi saya contohkan bahwa memang benar-benar pertimbangan saya di dalam membuat bonsai ini yang paling utama adalah pertimbangan kehidupan dulu. Ya, jadi dengan memperhatikan memperhatikan pertimbangan kehidupan dulu, keindahan itu akan muncul. Saya tadi memilih ini tidak berdasarkan oh ini nanti baiknya di sini, ini nanti baiknya di situ, ini nanti akan begini, akan begitu. Secara estetika seni rupa tidak sama sekali. Nah, sekarang sudah selesai saya pilih. Sekarang saya tanya, apakah ini sudah menyerupai seperti pohon? Ya, tentunya akan lebih jawabannya lebih menyerupai daripada yang tadi kan. Karena apa? Ini sudah mendekati menyerupai pohon karena struktur anatominya sudah jelas terlihat. Ya kan? Ini sudah jelas terlihat. Maka ya inilah pohon. Inilah anatomi pohon. Sudah saya perlihatkan. Baru diperlihatkan ini, belum ditata, belum diarahkan. Nah, munculnya keindahan itu akan bagaimana? Akan seperti ini. Pola pikir kita, pola pikir pendekatan alam, pola pikir kita, pola pikir pendekatan pertumbuhan dulu. Ini pengurangan banyak sekali tadi di belakang untuk memunculkan ataupun memberikan fasilitas pohon yang ketiga mendapatkan sinar. Ya, ini pun sekarang kita bisa melihat kesannya masih agak terlalu berat. Saya akan mengurangi lagi ranting-ranting yang memungkinkan untuk dikurangi agar pohon tidak terlalu berat, mengingat pohon ini pohon kecil, pohon kurus gitu. Jadi jangan sampai dia mempunyai pertumbuhan yang over dari apa ini besar batangnya. Sekali lagi ini juga pertimbangan keseimbangan anatomi, bukan keseimbangan seni rupa. Ada bagian-bagian tertentu yang terlalu banyak, saya kurangi dulu agar pohonnya lebih terlihat lebih ringan. Oke, ini saya pikir cukup dulu dan saya akan melakukan pengawatan. Saya dalam konten kali ini mungkin tidak perlu untuk memberikan sharing tentang bagaimana cara mengawat, karena sudah banyak sekali saya memberikan sharing mengawat. Saya hanya akan kasih tahu aja bahwa prinsip mengawat diawali dari batang dulu. Kalau batang sudah oke, cabang kawat. Setelah cabang dikawat, ranting dikawat. Setelah ranting dikawat, anak ranting dikawat. Setelah anak ranting dikawat, cucu ranting dikawat. Jadi ini nanti semuanya akan terbelit kawat. Lama, iya lama. Ya disitulah ketelatenan kita membuat bonsai. Harus satu persatu. Kalau satu persatu kita lakukan, pasti hasilnya lebih cepat. Saya jamin hasilnya pasti lebih cepat daripada yang sistem tadi. Udah bergerombol, kita potong langsung, kita bentuk langsung tajuknya. Tidak memperdulikan mana anak ranting, mana cucu ranting, pokoknya dihajar rata. Itu akan bertahun-tahun tidak akan jadi pohon Anda. Dengan dengan memilih konsentrasi tumbuh seperti ini pertumbuhan pasti lebih cepat. Oke, kita buktikan nanti setelah beberapa konten ke depan dari pohon ini. Saya lanjut dengan proses pengawatan.
Oke, ini sudah selesai. Saya melakukan pengawatan. Ya, mungkin bisa di zoom. Hampir semua ranting saya kawat. Anak ranting juga saya kawat. Selanjutnya saya akan melakukan pengarahan dari cabang ranting yang telah kita kawat ini. Nah, pada bonsai berbatang banyak, ini adalah berbatang 3 atau triple, kayak triple. Nah, pada bonsai berbatang banyak, kita sebaiknya menunjukkan jumlah batang ini lewat adanya susunan mahkota pada masing-masing batang. Jadi satu pohon terdiri dari 3 batang. Itulah nanti yang akan keluar sebagai presentasinya. Indikasinya apa? Indikasinya adalah masing-masing batang mempunyai satu kehidupan sendiri. Masing-masing batang mempunyai pemimpin sendiri, yaitu susunan mahkota. Ya. Bukan 3 batang menjadi satu pohon. Jadi 3 batang satu mahkota, kemudian meskipun ini batang ditata menjadi cabang. Nah, itu tidak memperkuat konsep kita sebagai presentasi pohon berbatang 3. Jelas ya? Nah, itulah yang akan saya lakukan kepada pohon ini. Yang pertama tentunya saya akan melakukan pengarahan pada mahkota utama untuk mengetahui bentuk dan arah tumbuh yang tepat, sehingga nanti cabang dan batang yang lain mengikuti susunan mahkota utamanya. Ya, mungkin bisa lebih dekat. Jadi ini adalah susunan mahkota yang terdiri sebenarnya dari terusan gerak batang yang tunggal. Jadi ini adalah gerak batang utama, kemudian menuju ke ujung gerak batang utamanya dan menuju ke susunan mahkota ini. Jadi lehernya mana? Lehernya adalah ini. Ya, lehernya adalah ini, agak sedikit miring ke kanan. Jadi nanti apapun atau semua ranting yang berada di atas leher ini adalah sebagai kerangka mahkota. Kita coba ya, kita buat susunan dengan patokan leher yang ini. Jadi ini semua adalah bagian dari susunan mahkota. Di dalam membuat rangkaian ataupun penataan pengarahan susunan mahkota, yang paling penting adalah mengarahkan ranting-rantingnya dulu yang besar. Ini adalah ranting-rantingnya banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak sekali ini. Nah, ini ranting-rantingnya, ini ranting-rantingnya. Nah, ini kita arahkan dulu, kita sebar dulu menjadi sebuah bentuk yang diinginkan. Yang kurang naik kita naikkan, yang kurang turun kita turunkan, yang kurang melebar kita lebarkan. Nah, setelah susunan ranting ini, cabang dan rantingnya sudah tersebar, kemudian anak rantingnya yang kita urus. Tetap berurutan. Ranting ini mempunyai anak ranting 1, 2, 3. Nah, ini kita kelompokkan menjadi satu kelompok kecil. Kemudian ranting yang ini ada 3 juga, ada 4. Kita arahkan atau kita buat susunannya menjadi kelompok
ini. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Ya, mana lagi ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Ini juga ada kelompok. Nah, inilah susunan mahkota kita. Saya putar. Jadi semua bagian mengisi. Semua ranting mengisi ruang. Agar nanti pada saat ada perpecahan di sini bisa menutup kekosongan ruang. Ini saja membuat susunan mahkota. Jadi ranting ditata mengisi ke semua ruang yang ada di sekitar radius perantingannya. Nah, setelah ini selesai, saya akan mengatur bagian yang di bawahnya. Ini ada sebuah cabang kuat sekali. Nah, di sini akan saya bentuk menjadi sebuah kumpulan kelompok perdaunan ataupun kelompok tajuk. Nah, ini saya akan manfaatkan cabang yang ini sebagai nantinya membantu dari penampilan susunan mahkota. Ya, terutama yang bagian atas ini. Jadi ini akan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk membantu tampilan dari mahkota. Nah, arah matahari saya perhatikan, bisa dilihat dari atas. Nah, di sini sampai batas mahkota, susunan mahkota batasnya di tangan saya ini. Kemudian perdaunan akan dibangun setelah batas ini. Jadi di sini akan mendapatkan matahari yang cukup. Maka nanti tidak menutup kemungkinan di sini akan terjadi bentuk tajuk yang seperti kurva terbalik, seperti semi mahkota. Tidak masalah. Memang memungkinkan demikian, itulah yang sebaiknya atau selayaknya terjadi. Jadi kita ini hanya mengarahkan. Selanjutnya pohon ini akan tumbuh dengan sendirinya sesuai dengan kondisi yang dia dapatkan. Ini kebetulan bisa sampai keluar panjang, kita keluarkan. Karena apa? Karena di bawahnya ada kosong, jadi tidak menutup ranting di bawahnya. Kalau memang memungkinkan dikeluarkan ke panjang. Nah, di awal juga saya sudah melakukan pemotongan karena di sini ada ranting yang panjang sekali sampai menutup ke bawahnya, menutup ke semi mahkota yang di bawahnya. Maka saya sebaiknya kurangi atau dipotong, dibuang. Oke. Nah, untuk pohon utama cukup sampai di sini dulu. Saya akan beralih ke pohon kedua. Ini akan memunculkan nuansa yang lain lagi setelah pembentukan mahkota pohon kedua dan pohon ketiga. Oke, pada pohon kedua ini saya mempunyai 3 kekuatan tumbuh, yaitu 1, 2, 3. Nah, yang ini yang lebih kecil ini karena letaknya paling atas, saya pilih menjadi pemimpin. Nanti di sini ada kelompok semi mahkota.
Ya, inilah mahkota kedua. Masih bentuknya masih belum ketemu baik karena rantingnya masih kecil. Selama ujung ini tidak kita potong, dia akan tetap mau memanjang. Jadi nanti akan saya tata ulang ataupun kita kembangkan menjadi bentuk yang agak besar. Di sini saya masih punya space, di sini masih punya space. Ya, artinya saya punya jarak. Jadi di sini mahkota akan saya lebih perbesar, kemudian bentuknya akan lebih cembung. Nah, yang lanjut lanjut lagi untuk bagian atau pohon yang ini adalah bagian yang di bawahnya ini. Ini semua adalah tampilan pengikut dari mahkota yang satu ini. Bahkan nanti ada yang saya panjangkan dulu untuk aksen ekor. Jelas ya, jadi satu ranting mempunyai satu grup, satu ranting mempunyai satu grup, satu ranting mempunyai satu grup. Ini ranting juga mempunyai satu grup lagi. Nah, grup-grup ini kita arahkan atau kita bentuk, kita atur untuk menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang udah lebih terlihat ada kesan pohon di sini karena susunan mahkota sudah ada. Kemudian ranting-ranting pengikut juga sudah jelas. Nah, selanjutnya untuk pohon yang ketiga. Ini adalah pohon ketiga, jelas ya. Ini adalah pohon ketiga. Nah, di sini mempunyai dua percabangan yang kuat, 1, 2. Yang satu yang ke atas ini saya pilih buat sebagai pemimpinnya. Kemudian pengikutnya adalah cabang yang ini. Oke, kita atur ke belakang. Nah, jadi ini adalah nantinya akan saya bangun susunan mahkota. Terdiri dari 2 ranting. Oke, karena masih belum mempunyai banyak perantingan, maka sementara saya sebar begini dulu untuk mendapatkan perantingan yang lebih banyak dan lebih kuat lagi. Nah, ini adalah pengikutnya, terdiri dari 2 ranting, 1 dan 2. Masing-masing ranting saya bentuk kelompok. Jadi pada dasarnya membuat bonsai tropis sangat mudah karena semua berpatokan pada pertumbuhan dari pohon itu sendiri. Jadi pohon ini mempunyai percabangan, mempunyai perantingan, lah itu yang kita ikuti. Masing-masing percabangan dan perantingan kita keluarkan kelompok-kelompok sesuai dengan volume atau besaran dari masing-masing cabang dan rantingnya. Dan yang kedua adalah arah datangnya matahari yang kita perhatikan untuk diperoleh masing-masing kelompok ini kehidupan yang layak, yaitu kehidupan yang cukup dengan sinar matahari. Nah, ini sudah selesai saya bentuk. Mari kita lihat dari depan. Ya. Nah, nanti di sini bisa dirasakan bahwa di sini akan menjadi kelompok terbesar. Kemudian dengan beberapa pengikut kurang lebih 3 kelompok, 1, 2, 3. Ya. Kalau bisa nanti di sini akan dikembangkan menjadi kumpulan yang agak besar dan tebal. Sama halnya dengan yang mahkota kedua, masih terlalu kecil. Nanti kita usahakan menjadi sebuah kelompok mahkota yang lebih besar lagi dan lebih tebal lagi. Nah, setelah 3 susunan mahkota ini
diketahui tempatnya atau diketahui letak dan bentuknya, maka selanjutnya sangat mudah karena yang lain akan mengikuti, yaitu cabang rantingnya akan mengikuti. Cabang ranting yang ada di sini mengikuti mahkota yang di sini, cabang ranting di sini mengikuti mahkota yang di sini. Nah, jadi nantinya akan ada 3 perbedaan pohon, artinya 3 pohon akan terlihat jelas disatukan dalam satu kelompok pohon. Nah, itulah konsep multitrunk, itulah konsep berbatang banyak. Jadi bukan 3 pohon disatukan menjadi 1 pohon, tidak. 3 pohon yang berbeda disatukan dalam kesatuan kelompok pohon. Kelompoknya apa ya? Kelompoknya 3 pohon ini. Oke, selanjutnya ini cabang ranting yang pada pohon utama. Saya akan atur jelas patokannya ataupun yang saya ikuti adalah penampilan dari pohon ini. Saya tidak berpikir ke sini dulu ataupun ke pohon yang ketiga dulu. Saya berpikir saya mengatur perantingan yang di pohon utama, maka patokan saya adalah pohon utama. Ini terlihat masih sangat terlalu banyak, penuh. Nanti kita akan eliminasi setelah melihat pertumbuhan berikutnya. Saya tidak akan menentukan sekarang, saya tidak akan mengurangi sekarang, tetapi nanti pasti ada pengurangan. Jadi kenapa saya menunggu demikian? Karena menunggu pertumbuhan selanjutnya. Nah, jadi kita masih belum tahu, kemungkinan tidak ada pengurangan, kemungkinan juga nanti akan dikurangi. Ya, ini sudah selesai, semuanya kita arahkan. Jadi di sini mungkin terlihat sangat mudah sekali. Karena apa? Karena di awal itu sudah terpilih. Kemudian pembentukannya juga saya sudah sangat mudah sekali karena berdasarkan kelompok-kelompok yang ada. Jadi tidak carut-marut. Saya tidak bingung untuk menentukan bagaimana bentuk yang di sini, ya sesuai dengan arah tumbuh yang kemari, sesuai dengan besaran ranting yang ada. Kemudian kita susun sebuah bentuk kelompok tajuk, kelompok ranting yang nantinya akan membentuk tajuk. Nah, tajuk yang di sini bentuknya bagaimana, yang di sini bentuknya bagaimana. Nah, itu tergantung nanti besarnya itu ataupun polanya tergantung dari dapatnya sinar matahari. Oke, inilah hasil sementara dari proses styling dari pohon ini. Sudah selesai, bisa dilihat di sini. Tentunya ini masih dalam, boleh dikatakan kerangka yang sudah agak komplit karena sudah sampai ke anak ranting. Jadi mungkin proses selanjutnya adalah saya melakukan pembentukan, yaitu dimulai dari pemotongan ujung dari anak ranting ini, sehingga nanti akan diperoleh kelompok tajuk di masing-masing kelompok kecilnya. Ya, demikian pola pikir saya membuat bonsai tropis bergaya triple. Jadi ini diawali dari pemilihan seleksi batang sampai kemudian kita temukan menjadi sebuah bentuk yang sekarang ini terlihat. Mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi ataupun bermanfaat untuk kita belajar bonsai, belajar membuat bonsai tropis. Yang bisa dilihat di sini perantingannya sangat jelas, sangat detail. Nah, itulah yang dikehendaki. Jadi kemungkinan pembuatannya di awal sekarang ini sangat lama ataupun boleh dikatakan mendetail,
Tetapi nanti setelah proses ini semuanya akan menjadi mudah dan semuanya akan menjadi cepat pertumbuhannya, ataupun proses dari perpecahan rantingnya akan jauh lebih cepat dengan teknik seperti ini. Oke. Nah, ini tadi sharing saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, pada konten kali ini saya ada quiz giveaway berhadiah 3 kaos bokop. Pertanyaan sudah saya ajukan, jawabannya akan saya jawab pada 3 konten ke depan. Kemudian pemenangnya juga akan saya tentukan pada 3 konten ke depan. Jadi ini konten pertama, kedua, setelah konten ini 1, 2, 3 akan saya umumkan jawabannya berikut pemenangnya. Ya, semoga pertanyaan saya bisa menjadi edukasi yang baik. Nanti akan saya jawab pada 3 konten ketiga pertanyaan saya, sekaligus menjelaskan persis pada penekanan kontennya. Ya, terima kasih telah menyimak. Sekali lagi, tetap ikuti channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.